Selamat pagi, perkenalkan nama saya Borik Paldo Pasaribu, saya kelas 10 dari BK3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang warga digital. Warga digital adalah orang yang sadar tentang hal yang baik dan hal yang kurang baik, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Warga digital juga merupakan individu yang memanfaatkan teknologi untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Warga digital secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan teknologi untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide atau gagasan. Contohnya bermain Facebook, menulis blog, mencari informasi di forum, dan lain-lain. Mengapa kewargaan digital itu penting? Karena warga negara digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Seperti gambar 2.143. Pelajar sebagai warga digital. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi di dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi di dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dan mentahirkan atau update status, tidak memberikan informasi rahasia kepada publik, tidak membuka tautan dan mencurigakan, dan lain-lain. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa warga digital adalah merupakan individu yang memanfaatkan teknologi untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. 1. Komponen kewarganegaraan digital. Kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya, seperti gambar 2.144 titik. Lingkungan digital Anda. Yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. 1. Akses digital. Keterasingan komunitas secara digital mengakibatkan sulitnya berkembang suatu lingkungan dikarenakan terbatas informasi dari masyarakat dan komunitas dari daerah lain yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap warga digital juga harus menyadari faktor-faktor penghambat akses teknologi informasi, mulai dari faktor infrastruktur hingga faktor adat budaya. Seiring berkembangnya teknologi, akses digital juga semakin diperoleh, sehingga tantangan terbesar selanjutnya adalah pembiasaan terhadap pemanfaatan teknologi digital. Dan yang kedua yaitu komunikasi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai dengan komunikasi digital telah tersedia seperti email, SMS, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya. Kemungkinan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. Dan yang ketiga, literasi digital. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Pelajar dan pengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Saat teknologi baru muncul, para pelajar dan pengajar diharapkan dapat beradaptasi secara dan tidak terpaku pada satu jenis teknologi. Dan di lingkungan sekolah dan tingkah laku, yaitu komponen keempat, hak digital. Dengan adanya hak tersebut, setiap warga digital juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap warga negara digital harus ikut membantu pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku, baik yang tersirat maupun tersurat. Contohnya, tidak melakukan pembajakan konten, tidak menyebarkan informasi palsu, tidak memancing emosi pengguna teknologi informasi lain. Dan yang kelima yaitu etika digital. Etika digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Namun peraturan saja tidak cukup. Seringkali para pengguna tidak mengetahui atau tersebut ataupun malas membaca peraturan. Kita juga harus mengajarkan setiap pengguna teknologi digital untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Dan keenam, keamanan digital. Dalam dunia nyata, membangun pagar, mengunci pintu, dan lain-lain hal yang sama juga diperlukan dalam dunia digital, seperti menginstal antivirus, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password atau nomor kartu kredit dan lain-lain. Sebagai warga digital, kita harus berhati-hati dan menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketujuh yaitu kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah, yaitu kom digital.
Hukum digital mengatur etiket pengguna teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri maupun provider daring yang orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain meretas informasi atau website, mengunduh musik ilegal, telah membuat virus, mengirimkan spam, atau mencuri identitas orang lain. Hukum siber atau cyber law di Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besar, yaitu aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah atau pencemaran nama baik, aspek privasi, aspek jurisdiksi dari ruang siber, dan yang ke-8 transaksi digital. Dalam jual beli, yaitu dalam warga negara digital, transaksi digital yaitu umpamakan seperti dalam jual beli daring. Penjual dan pembeli perlu menyadari risiko dan keuntungan yang didapat dari jual beli daring, mulai risiko penipuan, perbedaan barang yang dikirim, lama pengiriman, hingga legalitas barang yang diperlukan. Warga digital perlu mengetahui bagaimana menjadi pembeli maupun penjual daring yang baik. 9. Kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital terdapat berbagai ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, dan seluruh badan. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dan juga terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Untuk mencegah penggunaan perlu menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dalam kewarganegaraan digital. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat pagi.